Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Sadatana al-ulama, ashabal fadilah, para ulama, para masyayikh yang selalu kita ta'zimi dan kita harap doa barokahnya. Saudaraku semua yang dimuliakan Allah, berjumpa dengan Kiai Kampung Kudus. Semoga senantiasa Allah limpahkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua, amin. Pada kesempatan kali ini, setelah menunaikan sholat subuh bersama, kita akan ngaji Maulid Al-Barzanji, atau nama aslinya Iqdul Jauhar bi Maulidin Nabi Al-Azhar, tapi yang dikenal dengan Maulid Al-Barzanji. Episode pertama yaitu membahas tentang muqaddimah dulu. Namun sebelumnya alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada muallif. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila rahi abai wa mahdi wa azwajihi wa auladi wa dhurriyyati wa ali kulli nasabin. Sayyid Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji rasulihi wa fu'aihi. Sya'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani, zat kang welas asih fid dunya wal akhirah, Ar-Rahimi, tur zat kang welas asih fil akhirah. Abtadi'u, ngawiti sapa ingsun ngawiti al-imla'a ing imla atau dikte. Olehku ngawiti bismidzatil aliyah, kelawan nyebut asmane zat al-aliyah kang luhur. Olehku nyebut mustadirron, hale wong kang amreh deres
faidul barokati ing lubere pira-pira barokah alama ing atase barang anala kang wis maringi sapa Gusti Allah hu ing ma wa aulah lan tegese wis paring sapa Gusti Allah hu ing ma. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u ini merupakan muta'allaq yang disebutkan oleh huruf jar dari ba bismi. Oleh karena disebutkan muta'allaqnya, maka penulisan bismi harus mencantumkan hamzah wasal. Ini berbeda dengan bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan basmalah sudah dijelaskan kemarin. Kemudian muta'allaqnya yaitu abtadi'u al-imla'a ini, abtadi'u ini muta'allaqnya berupa fi'il am yang dimuqaddam atau didahulukan penempatannya berfaedah li ri'ayatil maqamil amal alladzi huwal muqaddam fil asli. Nah, muta'allaq dari huruf jar ba bismi ini bisa juga diakhirkan, berarti nah kalau diakhirkan faedahnya lil ihtimam atau menganggap penting suatu permasalahan. Nah, berdasarkan kaidah dzikrul ma'muli qabla amilhi yufidul ihtimam, maka menjadi seumpama diakhirkan muta'allaqnya menjadi bismidzatil aliyah abtadi'u al-imla'a atau abtadi'ul imla'a ditambahi hala kauni musta'inan mutabarikan litahsulal barokah bi dzikri ismin min asma'illahi ta'ala. Dah, kira-kira seperti itu kalau diakhirkan. Kemudian abtadi'u ini bisa dimasukkan menjadi kira-kira dua. Pertama, dia bisa menjadi fi'il mudhari' bermakna hal. Maka pada kalimat nanti ya fa innahu la haula wala quwata illa billah, pada akhir dari atril pertama itu dhamir ha berupa dhamir sya'an. Bisa juga lafadz abtadi'u ini merupakan iltifat maknawi dipandang dari sisi imlaknya atau diktenya. Sesuatu yang diimlakkan atau didiktekan berarti sudah mutawaqi' fi dzihnil muallif atau pengarang. Oleh karenanya abtadi'u yang berupa fi'il mudhari' bisa bermakna fi'il madhi. Seperti halnya kalau di alfiyah itu, tapi kebalikannya ini. Kalau di alfiyah yang dituliskan atau yang disebutkan adalah fi'il madhi, tapi yang dimaksudkan atau secara maknanya adalah fi'il mudhari'. Pengarang alfiyah mengatakan qala Muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah khaira maliki. Nah, qala di sana bimakna yakulu. Nah, ini kalau dalam ilmu bayan termasuk majaz isti'arah tabaiyah bil fi'li. Jika ditakrirkan syubbihal qaul al-waqi' fi zamanil mustaqbal bil qaulil waqi' fi zamanil madhi wa khudhifa minhul musyabbah wa huwal qaul al-waqi' fi zamanil mustaqbal washtuqqa minal qaulil waqi' fi zamanil madhi qala bimakna yaqulu ala sabilil majazil mufrad bil isti'arah at-tabaiyah bil fi'li. Nah, bisa juga masuk dalam majaz murakkab isti'arah tamtsiliyah. Jika
masuk dalam majaz murakkab isti'arah tamtsiliyah, maka ditakrir menjadi syubbihat hayatu may yaqulu bil qaulil waqi' fi zamanil mustaqbal bi hayati man qala bil qaulil waqi' fi zamanil madhi bi jami'i tahaqqukil wuqu'i fi kullin. Dzukiral musyabbah bih wa hudhifa minhul musyabbah wastu'irat tarkibud dal 'alal musyabbah bih lil musyabbah ala sabilil majazil murakkab bil isti'arah at-tamtsiliyah. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti tinggal dibalik. Nah, kalau di alfiyah itu adalah qala bi makna yaqulu, fi'il madhi bermakna fi'il mudhari'. Nah, jika di sini adalah fi'il mudhari' bermakna fi'il madhi. Tapi yang lebih utama yang pertama tadi, fi'il mudhari'. Terus kemudian al-imla'a, abtadi'ul imla'a. Jadi abtadi'u, aku memulai, al-imla'a, memulai imla atau dikte. Nah, al-imla ini berarti sebuah diktean. Ini hanya ibarat karena saking mudahnya pengarang maulid dalam mengarang kitab Maulid Iqdul Jauhar ini, seolah seperti ada yang mendiktekan, kemudian muallif yakni Sayyid Ja'far bin Hasan ibn Abdul Karim tinggal menulis saja. Dalam ilmu bayan ini disebut kinayah, yaitu al-lafdhu urida bihi lazimu ma'nahu ma'a jawazi iradati ma'nahu haina idin. Lafadz yang dikehendaki bermakna lazimnya, yaitu bukan makna asli. Nah, tetapi boleh saja menghendaki makna asli, seperti perkataan Zaid panjang sarung pedangnya. Maksudnya Zaid itu tinggi orangnya, tetapi juga boleh dimaksudkan memang panjang sarung pedangnya, yang merupakan makna hakiki dari kalimat tersebut. Nah, kinayah berbeda dengan majaz, karena majaz itu mesti ada qarinah yang menghalangi iradah makna asli. Kalau majaz al-kalimatul musta'malatu fi ghairi ma wudi'at lah di alaqatin ma'a qarinatin mani'atin. Seperti itu. Jadi aku memulai sebuah diktean bismillatil aliyah, bismillatil aliyah dengan atau seraya. Nanti baknya di sini bisa bermakna isti'anah atau musyahabah dan sebagainya. Tapi yang utama antara isti'anah atau musyahabah itu, bisa isti'anah boleh, bisa musyahabah juga boleh. Dalam alfiyah dikatakan bil basta'in wa adi awid al-siki wa mislama wa min wa an bihantiki. Jadi maknanya ba itu bisa isti'anah, bisa muta'addi, bisa makna ta'wid, bisa makna ilsak, baik ilsak majazi atau ilsak hakiki, nanti bisa makna musyahabah dan seterusnya. Terus kemudian idhofat bismi kepada azad, ismi kepada azad, ini dinamakan idhofat hakikiyah alamiyah, yakni mentakdirkan atau menyimpan makna lam. Jadi menurut Ibnu Malik, i'rab jar yang mudhaf ilah az-zati ini dia jar sebab mentakdirkan lam yang di sini. Jadi menjadi bismin lizati. Az-zat di sini adalah ismul zat, ini Allah. Nanti ada ismul zat, ada ismus sifat. Nah, kalau jika yang dikehendaki adalah ismul zat yakni Allah,
ismu sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus dan seterusnya. Nah, seperti itu. Kemudian aliyah, bismidzatil aliyah. Aliyah di sini, aliyah di sini itu maknawi, bukan makani. Maksudnya adalah secara maknawi, secara makna, bukan secara tempat. Karena menurut Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya ketika menafsiri ayat-ayat tentang Ali itu wal matsalul a'la wasfuhu bima la syabiha lahu wala nadhir. Itu sifat yang maha tinggi, maksudnya adalah menyifati Allah dengan suatu sifat yang tak punya keserupaan dengan yang lain dan tak ada bandingannya. Nah, ini menurut Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Kemudian dijelaskan oleh Imam Al-Hafidz Al-Baihaqi juga dikatakan qala al-Halimi fi ma'na al-aliyyi innahu alladhi laisa fawqahu fi ma yajibu lahu min ma'alil jalali ahadun wala ma'ahu may yakunul uluwu mushtarakan bainahu wa bainahu lakinnahu al-aliyyu bil itlaqi. Al-Halimi berkata tentang makna al-aliyyu bahwasanya Allah adalah zat yang dalam hal keluhuran dan kemuliaan tak ada satupun yang di atasnya dan tak ada yang bersamanya dan setara dalam hal ketinggian. Akan tetapi lakinnahu al-aliyyu bil itlaqi, akan tetapi itu adalah ketinggian yang mutlak, berarti bukan ketinggian yang terbatas dalam arah. Ini menurut Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Asma wa Sifat. Terus mustadirran abtadiul imla'a bismidzatil aliyah, maknanya aku memulai sebuah diktean, gitu, kitab ini, kitab Maddul Jauhar ini, seraya memohon pertolongan dengan zatnya Allah, dengan asma Allah yang maha tinggi. Kemudian mustadirran faidal barakati ala ma ana lahu wa aula. Mustadirran hale wong kang amreh deres, hale wong kang amreh deres. Mustadirran ini kedudukannya jadi hal dari fa'ilnya abtadi'u. Mustadirran ini hal dari fa'ilnya abtadi'u. Jika dalam ilmu bayan, mustadirran ini termasuk majaz isti'arah tabaiyah bil ismil mushtaq. Mustadirran ini amalnya nanti seperti halnya fi'il dia. Ibnu Malik dalam alfihnya berkata kafi'lihi ismu fa'ilin fil amali in kana anudihi bima'zili. Jadi amalnya isim fa'il itu seperti fi'ilnya. Nah, terus mustadirran faidal barakati. Jadi faidul barakati kedudukannya jadi tarkib, tarkibnya jadi maf'ul, faidul barakati ala ma ana lahu wa aula. Faidul barakati, jadi mengharapkan apa? Mengharapkan curahan barokah, curahan barokah. Nah, idhofat faid di sini kepada al barokat, kursornya. Idhofat faid kepada al barokat
ini dinamakan idhofat sifat alal mausuf. Idhofat sifat alal mausuf. Jadi bisa saja dibalik maksudnya. Al barokat al faid. Terus kemudian apa sih itu barokah yang diharapkan oleh muallif atau pengarang ini Sayyid Ja'far Al-Barzanji ini? Jadi barokah yang mengalir secara deras terus menerus. Barokah sendiri itu ziyadatul khair secara bahasa. Jadi an-namu wa ziyadah. Jadi bertumbuh dan berkembang secara banyak. Secara bertumbuh dan berkembang, bertambah dan seterusnya. Tapi bertambahnya itu tuzidukum fit ta'ah, bertambahnya kita, bertambahnya kalian semua itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barokah yang seperti apa? Hidup yang barokah bukan hanya sehat saja, tapi kadang sakit itu justru malah barokah. Sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam, sakitnya menambah taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barokah itu tak selalu panjang umur. Ada yang umurnya pendek tapi dahsyat taatnya. Seperti halnya Mus'ab bin Umair. Tanah yang barokah itu juga bukan karena subur dan panoramanya yang indah. Karena tanah yang tandus seperti Makkah punya keutamaan. Menurut Allah tiada yang menandingi. Begitu juga makanan barokah itu bukan yang komposisi gizinya lengkap, tapi makanan itu mampu mendorong pemakannya menjadi lebih taat setelah makan. Habis makan bakso rasanya segar, kemudian setelah itu tambah semangat bekerjanya, mencari ma'isyah, mencari nafkahnya, tambah semangat ngajinya dan seterusnya. Ilmu yang barokah itu juga bukan yang banyak riwayat dan catatan kakinya, tapi yang barokah ialah yang mampu menjadikan seseorang meneteskan keringat dan darahnya dalam beramal dan berjuang untuk agama Allah. Penghasilan barokah juga bukan gaji yang besar dan bertambah, tapi sejauh mana ia bisa jadi jalan rezeki bagi yang lainnya, dan semakin banyak orang yang terbantu dengan penghasilan tersebut. Begitu juga anak-anak yang barokah bukanlah anak yang banyak dan saat kecil mereka lucu dan imut, tetapi setelah dewasa mereka sukses bergelar dan mempunyai pekerjaan dan jabatan. Tapi anak yang barokah ialah yang senantiasa taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan kelak di antara mereka ada yang lebih saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Itulah anak-anak yang barokah. Alhasil barokah secara kuantitas ada yang sedikit nilainya tetapi banyak manfaatnya. Ada yang mengalir deras secara terus menerus. Inilah mungkin yang diharapkan oleh muallif atau pengarang kitab Iqdul Jauhar ini. Jadi diharapkan barokah yang dicurahkan oleh Allah kepada kita semua, barokah yang terus mengalir deras tanpa putus. Nah, secara kualitas ada yang kita ketahui dan rasakan, dan ada yang baru kita ketahui setelah kita mendapatkan dan merasakannya. Nah, itulah barokah secara singkatnya. Jadi mustadirun faidul barokati alama anallahu wa aula, terhadap apa saja yang telah Allah berikan pada kita semua. Itu semoga Allah memberikan barokah, senantiasa memberikan barokahnya kepada kita semua.
dan apa saja yang Allah berikan kepada kita. Nah, itulah harapan dari muallif atau pengarang kitab, yakni As-Sayyid Ja'far Al-Barzanji rahimahullahu taala. Wa nafa'ana bihi bi ulumihi. Kemudian wa utanni bihamdim mawariduhu sa'ighatun haniyah mumtatiyan minasyukril jamili mataya. Wallahu a'lam bissawab. Semoga ngaji yang sebentar ini membawa manfaat, membawa barokah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya banyak kekurangan, banyak kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahu minkum. Akhirul kalam. Hadanallahu wa iyyakum shiratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.